Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Afika Sari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Pada percakapan pra-observasi kali ini, saya akan ditemani dengan Ustadzah Dini selaku rekan guru saya di TK Al-Islah. Assalamualaikum Ustadzah Dini. Waalaikumsalam Ustadzah Afi. Bagaimana Ustadzah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, semangat Ustadzah. Semangat. Ya, Ustadzah, hari ini kita akan adakan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran panjenengan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi, Ustadzah. Ya. Nah, di mana tujuan daripada supervisi ini dilakukan adalah untuk merefleksi dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran panjenengan di kelas bersama anak-anak sebagai pemimpin pembelajaran sehingga nantinya dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Begitu ya Ustadzah ya. Oke. Nah, Ustadzah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai bentuk persiapan awal di mana nanti sebelum Ustadzah melakukan proses pembelajaran di kelas, Ustadzah bisa lebih siap untuk bisa lebih percaya diri dan termotivasi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Ya, begitu Ustadzah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke panjenengan. Untuk yang pertama, Ustadzah, kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa nih yang ingin dicapai oleh Ustadzah ini? Ya. Terima kasih Ustadzah Afi sudah memberikan kesempatan kepada saya ya. Mohon bimbingannya untuk kedepannya nanti. Untuk P5 kita, untuk subtopiknya kita adalah nasi sumber karbohidrat. Untuk tujuan kegiatannya adalah ya kita mengambil 3 dimensi ya Us. Dimensi yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk subelemennya kita memilih merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, spesifik kepada tujuan kegiatan kami ingin anak dapat memahami bahwa tidak mubazir nasi merupakan bentuk ikhtiar menjaga kesehatan serta sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Untuk dimensi yang kedua adalah bergotong royong dengan subelemen yang kita ambil adalah kerjasama. Tujuan kegiatan kita adalah supaya anak menjalin kerjasama dengan teman dan guru untuk bisa menghasilkan karya. Untuk dimensi yang ketiga adalah bernalar kritis. Subelemen yang kita ambil adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Tujuan kegiatan kita, anak dapat mengidentifikasi dan mengolah informasi secara sederhana saat melakukan kegiatan proyek. Begitu, Ustadzah. Oke, jadi ada 3 dimensi Ustadzah ya yang panjenengan intinya harapkan untuk anak-anak bisa pembelajarannya tercapai. Iya, betul. Nah, Ustadzah, kaitannya dengan budget atau aspek pengembangannya ini dikembangkan. Ya. Dari 3 dimensi itu seperti apa Ustadzah? Ada pengembangan yang mungkin diharapkan untuk anak-anak itu bisa tercapai. Ya. Kita mengharapkan adanya pengembangan pada aspek anak bisa merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yaitu tadi salah satunya dengan mengkonsumsi nasi dengan tidak mubazir. Itu artinya kan anak menjaga kesehatan dirinya dan juga mental dan spiritualnya sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan. Gitu. Kemudian ada yang ingin kita kembangkan adalah kemampuan anak dalam bekerja sama baik dengan teman maupun dengan ustazahnya. Kemudian juga yang ingin kita kembangkan adalah anak bisa mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan yang mereka temui saat mereka melakukan proyek. Oke. Itu sudah Ustadzah ya, target atau sasaran pengembangannya. Kemudian kaitannya dengan rancangan pembelajaran Ustadzah, mungkin dari segi strategi, model ataupun medianya juga seperti apa? Ya. Untuk model pembelajaran kita adalah tatap muka ya Us, nanti kita akan melakukannya secara berkelompok. Kemudian untuk metode pembelajaran yang kita ambil adalah project based learning, demonstrasi, dan diskusi. Kemudian untuk media pembelajarannya kita menggunakan media digital seperti laptop, kita juga speaker, kita ada lembar kerja, kita juga ada alat memasak nanti ya seperti magicom
Magicom, ada spatula, kita juga ada alat menimbang, nanti kita butuh timbangan, media yang nyata, beras, wadah, air dan lain sebagainya. Lengkap sekali Ustazah ini ya untuk media pembelajarannya, semoga bisa membantu anak-anak untuk bisa lebih memahami materi yang panjenengan sampaikan ini. Kaitannya dengan instrumen penilaian Ustazah, jadi mungkin apa saja yang akan panjenengan nilai untuk anak-anak? Ya, untuk ini kami mengambil penilaian di checklist, ya, checklist harian, kemudian ada anekdot, kemudian kita hasil karya juga ada dan foto berseri. Oke, lengkap Ustazah ya. Jadi ada catatan anekdot, checklist, kemudian foto berseri, dan yang satu lagi adalah foto berseri dan hasil karya. Ya. Oke, nah Ustazah, untuk kegiatan pembelajaran ini rencananya mau dilaksanakan kapan Ustazah? Iya. Di hari Senin tanggal 11 November 2024, nanti jamnya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Nanti insya Allah pada waktu tersebut saya akan mendampingi panjenengan pada proses pembelajarannya. Nanti saya akan melihat dan mengamati apa saja hal-hal yang terjadi dalam kelas panjenengan. Itu ya Ustazah ya. Oke Ustazah, nah kita sudah sepakati untuk jadwalnya, kemudian nanti juga kita akan melakukan observasi kaitannya dengan pembelajaran panjenengan di kelas. Nah Ustazah, setelah observasi hari Senin, nanti kita akan adakan pertemuan kembali pada percakapan pasca observasi, di mana pada kegiatan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Kusumi. Gitu ya Ustazah ya. Ya Ustazah, sebelum kita akhiri nih Ustazah, kira-kira apa yang panjenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini Ustazah? Ya, alhamdulillah ya Ustazah Afi, saya semakin termotivasi. Yang pertama, saya juga ada lebih semangatnya untuk mengajar anak-anak nanti, untuk mendampingi anak-anak, dan ini saya juga jadi refleksi ini apa yang perlu saya siapkan begitu. Apalagi besok sudah hari Minggu nih, ya, jadi hari Senin memang harus betul-betul sudah siap nih untuk segala media yang diperlukan. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya khususnya, dan sudah bersedia untuk menyempatkan sedikit waktunya dari kesibukan panjenengan hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi hari Senin, kemudian insya Allah nanti untuk pasca observasinya kita akan dilakukan di hari Rabu nanti bersama Ibu Kusumi selaku pengajar praktik. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nini. Sama Ustazah Afi. Sudah bisa Ustazah mulai? Ada Ali yang belum? Ali sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah.
berdiskusi dengan orang tua di rumah. Berdiskusi tentang apa ya? Betul, berdiskusi tentang nasi. Ustazah kemarin sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menanak nasi di rumahmu? Apakah pakai magicom? Atau pakai panci? Ya, siapa yang kalau di rumah memasak nasi menggunakan magicom? Hampir semuanya masak dengan magicom. Ada yang masih memasak dengan menggunakan panci, jadi dia pakai kompor. Bebek masih pakai panci? Iya, pakai apa? Pakai magicom? Oh iya, pakai magicom. Semuanya ternyata kebiasaannya di rumah memasak nasi menggunakan magicom. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa yang teman-teman masak di rumah ya nasinya? Jumlahnya berapa? Kemarin ada yang setengah kilo. Kemarin dia cerita setengah kilo. Kalau Haikal kemarin berapa? 1 hari? Oh, kalau Haikal 220. Yang nomor 3, bagaimana ya kebiasaan makan nasinya teman-teman di rumah? Apakah menyesalkan? Apakah tidak? Kita hari ini tentang nasi, karena beberapa teman-teman sudah belajar cara menanak nasi. Hari ini kita akan proyek menanak nasi. Siapa yang mau diajar? Oke, contoh jadi Pak. Kemarin kan Ustazah sudah kasih pertanyaan tentang kebiasaannya teman-teman makan di rumah toh. Ternyata ada beberapa yang sudah tidak mubazir. Kalaupun masih ada yang sisa, ternyata dikasihkan ke ayam atau bebek untuk jadikan makan. Itu baru perilaku yang tidak mubazir. Coba siapa yang mau lihat bagaimana ya perilaku mubazir itu? Betul, membuang-buang nasi atau dibuang ke tempat sampah itu perbuatan yang mubazir. Apakah perbuatan mubazir itu perbuatan yang baik? Tidak, ya, karena itu membuang-buang apa? Iya, membuang-buang makanan. Kita harus ingat saudara-saudara kita yang kesulitan makan. Oh, kasih tahu. Ternyata perilaku tidak mubazir itu ternyata disuruh sama Allah. Ternyata sama Allah kita diminta untuk tidak mubazir. Ternyata Allah itu tidak suka orang yang berbohong. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu termasuk perilaku mubazir. Mubazir itu perilaku menyia-nyiakan harta. Ternyata Allah tidak suka. Yang ketiga, banyak meminta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ternyata perilaku tidak mubazir itu memang diperintahkan oleh Allah di Al-Quran dan di hadis. Tepuk semangat. Sebelum kita praktek menanak nasi, kita perhatikan dulu ya bagaimana sih cara menanak nasi yang benar itu.
lagi sudah sampai kan. Oke, ada reaksi panas karena dimasak apa nih? Oke, sudah mulai matang. Berubah apa enggak kira-kira dari tadi di awal? Ya. Teman-teman, di lubang itu ada apa? Keluar apa? Ya, keluar apa? Asapnya panas itu. Ya. Kira-kira berasa tidak? Kira-kira berasa tidak? Ada bau-bau tak? Baunya gimana? Hari ini teman-teman sudah belajar apa saja? Coba. Iya, kita belajar menanam nasi menggunakan apa? Magicom. Yang kedua? Ya, tadi teman-teman bermain apa? Saya tadi menulis dan menggambar alat dan bahan untuk memasak nasi. Yang Aki tadi memilih permainan apa? Iya, apa itu? Apa? Memberi angka. Tadi ada berapa gambar lagi? Bisa. Tadi ada berapa gambar? Ada 6. Alhamdulillah hari ini berhasil apa tidak menang nasinya? Berhasil. Tepuk tangan untuk B1. Kita tunggu nasinya matang, nanti kita coba bareng-bareng. Oke? Ya. Setelah ini teman-teman boleh cuci tangan, kita makan siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Afika Sari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Kusmini. Selamat pagi Bu Kus. Selamat pagi. Terima kasih Bu Kus. Saya juga didampingi oleh rekan saya, yaitu Ustazah Dini Darmayanti. Terima kasih Ustazah Dini. Bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Kus, saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi tekanan goyang ya Bu Kus. Siap, terima kasih Bu Kus ini. Assalamualaikum Ustazah Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Us ya kabarnya hari ini. Luar biasa. Ya. Sudah seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwasanya setelah kita melakukan observasi proses belajar dan panjenengan di kelas kemarin, alhamdulillah sampun berjalan dengan baik ya Ustazah ya. Nah, kita sekarang ini akan melakukan sesi percakapan pasca observasi nih Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah bagaimana perasaan panjenengan ketika sudah melakukan observasi kemarin kaitannya dengan supervisi ya Ustazah ya harinya gimana? Alhamdulillah perasaannya senang ya Us dan juga lega. Lega sekali ya Ustazah. Gitu. Terasa terhormat sekali ya Us ya. Kemarin juga dipilih untuk kelas saya di observasi. Terus sangat terhormat sekali, terima kasih banyak. Semoga kedepannya juga bisa memberikan dampak yang positif juga untuk saya dan untuk anak-anak. Oke, Ustazah, boleh diceritakan kembali Ustazah untuk area pengembangan yang kemarin ingin dicapai kemarin gimana Ustazah? Progresnya setelah dilaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin. Ya, untuk area pengembangan kita kan ada 3 dimensi ya Us yang kita pilih kemarin. Beriman kita kepada Tuhan Maha Esa dan Tuhan Mulia, kita ingin kembangkan di kemampuan anak dalam melawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kita kerucutkan lagi di tujuan proyeknya yaitu anak dapat memahami bahwa tidak membasuh nasi itu salah satu bentuk ikhtiar menjaga kesehatan dan bersyukur pada Tuhan. Kemudian dimensi gotong royongnya yang ingin kita kembangkan adalah anak mampu bekerja sama.
Ya, outputnya nanti anak dapat menjalin kerjasama dengan teman dan gurunya untuk melaksanakan proyek. Kemudian untuk kendala kritis yang ingin kita kembangkan adalah kemampuan anak dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Tujuannya anak dapat mengidentifikasi, mengolah informasi secara sederhana ketika anak melakukan pekerjaan. Jadi ada 3 area yang ingin dikembangkan dari Ustazah kemarin ya. Oke, menurut Ustazah sejauh mana Ustazah perkembangan dari area ini? Ada 3 dimensi tadi ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan panjenengan atau apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau yang masih kurang gitu? Alhamdulillah ya usia ketika kemarin melaksanakan kegiatan tersebut saya rasa cukup memuaskan ya untuk anak-anak. Artinya untuk dimensi dan juga tujuan proyeknya seperti anak tidak mubazir, jadi ketika makan siang pada hari itu alhamdulillah anak sudah bisa menangkan nasinya sendiri, anak sudah bertanggung jawab untuk apa yang sudah dia takar itu dia habiskan begitu. Untuk kerjasamanya juga kemarin menanak nasi juga anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian untuk kemampuan mengidentifikasi informasi, ketika kegiatan diskusi anak-anak ini terlihat antusias ya untuk menjawab pertanyaan saya gitu. Ketika mengamati proses memasak itu sih saya rasa sudah memuaskan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dan saja. Gitu sih, seperti misalkan ketika bekerja sama kan kemarin kita bentuk kelompok itu pembagian tugasnya dari mereka anak-anak belum leluasa untuk aku tugasnya yang mencuci beras, terus ini tugasnya jadi sama-sama berebut gitu. Mungkin antusiasnya anak ya, yang itu saya rasa ini anak perlu perlu kita bimbing lagi di bagian itunya. Itu sih kemarin ya. Iya Ustazah, jadi mungkin itu ya untuk sosial emosionalnya juga ya tadi, karena kan memang untuk kelompok itu kan harus secara bergiliran atau bagaimana ya. Kemarin mungkin kendalanya adalah ada anak yang mungkin masih suka berebut temannya seperti itu. Nah Ustazah, dengan kendala yang sudah panjenengan sebutkan tadi, kira-kira mengapa Ustazah kok bisa ada kendala seperti itu? Mungkin kurang apanya? Oke. Saya tambahkan lagi ya, sebelumnya juga mengingat di kelas saya juga ada satu anak yang kemampuannya memang masih di bawah anak lain gitu, jadi sangat amat perlu bimbingan. Kemarin pada kegiatan memang kurang sekali kita gitu, dan ternyata teman-temannya juga kurang teman-temannya itu perlu juga anak yang diayun kita yang masih belum ya. Iya, jadi kan anak yang lain kan oke, kita buat nasi goreng-goreng mungkin sudah bisa, tapi ternyata si anak ini kan dan ketinggalan, dan teman-temannya yang lain itu kok nggak itu sih ada perhatian. Ayo kita sama-sama yuk. Iya betul, itu sih yang agak ini ya, miris ya itu anak-anak yang masih belum. Dan ternyata juga pas prakteknya masih ada yang itu tadi berebut juga. Nah, Ustazah kira-kira bagaimana cara mengatasinya Ustazah kalau dari panjenengan? Iya, harusnya memang sebelum proyek itu saya infokan ke anak-anak, saya tugaskan ke anak-anak, harusnya saya bisa memberikan pengarahan kepada anak-anak. Itu kalau dulu itu yang saya sadari memang kurang saya lakukan di awal sebelum proyek itu saya tugaskan ke anak-anak. Itu sih seharusnya memang anak-anak sudah berunding dulu, kita kasih anak-anak berunding, kita pembagian tugas. Mengingatkan juga kan cuma satu kelompoknya, alat-alatnya kan nggak banyak gitu. Coba gimana ya solusinya, harusnya saya bisa kasih sama itu. Iya betul itu. Terus biarkan anak-anak coba menyelesaikannya bagaimana gitu. Misalkan siapa yang mencuci beras nanti gantian, nanti siapa yang masukkan berasnya ke Magicom dan sebagainya, harusnya itu dulu yang diselesaikan baru itu yang kemarin ini sih misalnya ini alhamdulillah sudah ketemu nih Ustazah hambatannya seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya Ustazah juga sudah ada sama yang anak yang masih itu lagi kurang itu memang sangat perlu bimbingan ya mungkin kalau di prolognya mungkin nanti ini ada temanmu, ayo diajak mungkin seperti itu seharusnya. Dan harus pendampingan saya sih kemarin itu harusnya seperti itu. Makanya lebih banyak anak-anak kan saya just lepaskan gitu dari info
dari informasi yang ada dapat dari sini coba anak praktek sendiri. Ya, Ustazah, kira-kira kan sudah ketemu nih cara penyelesaiannya ya, kira-kira mau diterapkan mungkin proses berikutnya atau bagaimana? Iya kedepannya juga ingin saya kembangkan lagi ya. Kemarin itu mengingat ini kok masih berikut gini kemarin itu kan masih dalam proyek P5 ya. Kemarin anak-anak buat produk dari sisa nasi. Jadi kalau ada sisa nasi di rumah itu gimana anak itu supaya tidak dibuang gitu loh. Kemarin kita buat dimanfaatkan lagi, kemarin kita buat karak, terus anak-anak buat brokoli. Nah itu akhirnya saya perbaiki lagi di hari itu untuk pembagian job desk-nya itu sudah mulai ketata sih anak-anak. Siap-siap Ustazah. Nah kira-kira Ustazah sudah alhamdulillah sudah ketemu nih solusinya dan nanti insya Allah panjenengan juga akan memperbaiki ya kedepannya bagaimana untuk lebih anak-anak itu bisa lebih tertata seperti itu. Nah alhamdulillah Ustazah, ini yang terakhir Ustazah, kira-kira dari panjenengan ini apa saja sih hal-hal yang jenengan dapatkan dari percakapan kita pada pagi ini? Alhamdulillah ya, saya juga bisa berefleksi ya terhadap cara saya mengajar, apa yang mungkin sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, dan apa yang kurang yang bisa saya koreksi lagi, saya cari jalan keluarnya dan cari solusinya dan coba saya terapkan lagi. Jadi saya bisa berefleksi. Bismillah. Ya, betul sekali Saudara, sekarang memang refleksi itu penting ya, Saudara, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga kita harus interaksi dengan gurunya itu, betul, yang kurang kita apa sehingga anak-anak kok bisa betul dan ya Saudara ya. Insyaallah cukup demikian Saudara, semoga bermanfaat observasi kali ini, mungkin kedepannya nanti bisa kita perbaiki. Iya, seperti itu. Terima kasih Saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya berikan untuk kepada Ibu Kus untuk umpan balik. Ibu sendiri monggo. Baik, terima kasih atas waktunya menyampaikan balik. Saya lihat di sini dari percakapan panjenengan untuk melakukan pasca observasi dari Jawa sudah memiliki alur antar coachingnya ya, sehingga dimana yang diharapkan coach ini mampu memberikan pertanyaan yang membuat si coach mengeksplorasi jawabannya dan menyampaikan jawabannya itu secara gamblang. Kemudian juga ada alurnya sampai di mana kesepakatan yang dibuat setelah dapat apa yang menjadi tantangannya, kemudian si coach ini berhasil memberikan membuat dirinya sampai kepada tantangan yang sudah dihadapi dan bagaimana beliaunya ini menindaklanjuti tantangan yang harusnya beliau penyelesaiannya gitu ya, penyelesaian dari tantangan tersebut. Kemudian juga ada tanggung jawab yang diberikan oleh coach sendiri pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kemudian ada upaya untuk memperbaiki diri, tadi dari coach sudah menyampaikan itu. Berarti si coach ya sebagai JGP ya, Bu Nur ini sudah berhasil mengikuti alur coaching dengan Tirta ya, dengan sebaik-baiknya dan membuat si coach ini mengeksplorasi jawabannya dan mencapai tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah mengikuti observasi. Terima kasih. Sama-sama Bu Kus. Terima kasih Bu Kus ini atas umpan baliknya. Insya Allah nanti kedepannya kalau misalnya ada yang kurang kita perbaiki lagi gitu ya, bisa ada Bu Kus dia baik dari coachingnya ataupun saya sendiri sebagai coachnya. Terima kasih Saudari dan Bu Kusmini. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.